Pernah. 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 Mental health pernah dengar. Pernah. Kalau pertama kali dapat info tentang mental health itu dari Instagram sih, Kak. Kebanyakan dari internet sih. Tahu info itu pertama sih dari banyak postingan Instagram gitu. Waktu awal-awal SMA tuh kan melihatnya itu dari sosial media sih. Aku biasanya dari media sosial sama baca-baca buku. Dari IG Kak, karena dari sering buka-buka IG kan, jadi dapat di IG itu. Oke. Kalau Kakak sendiri? Kalau aku sendiri dari kampus ini, karena kan ngambil prodi psikologi, jadi aku mengetahui lebih dalam lagi tentang mental health itu sendiri. Kalau dalam dua kata, mental health itu psikis dan stres. Nah, itu kesehatan mental di mana ya kita sebagai manusia harus pandai menyelamatkan mental kita sendiri. Mental health sangat penting. Mental health menurut aku yang menentukan kita itu bahagia atau enggak sih menurut aku. Mental yang pastinya jiwa kita sama health itu kesehatan. Kalau misalkan mental health itu kondisi jiwa, hati sama pikiran kita tuh yang selalu positif, yang jauh dari hal-hal pemikiran yang negatif yang bisa nyebabin stres gitu. Kalau bagi aku ya, dari mental health tuh aku bisa tahu cara mengatur diri aku sih. Kalau Kakak? Sama seperti dia. Kita lebih paham di mana kita sebagai manusia lebih bisa menjaga mental kita, baik buruknya itu ya kita tetap jaga kayak gitu. Karena saya tahu mental health itu bisa menyerang siapa saja, jadi saya lebih menjaga sikap kepada orang lain gitu. Efek setelah tahu mental health bisa tahu kenapa kita itu rasa mental health kita itu kurang sehat gitu. Terus kita tuh juga bisa menyusun strategi atau mencegah mental health kita itu menjadi lebih sehat lagi. Pastinya ada efeknya karena sebelum tahu mental health aku tuh susah ngatasin masalah gitu. Setelah tahu mental health aku lebih bisa kayak merhatiin apa aja yang nantinya bakal bikin mental aku tuh down gitu. Oke, kalau dari pandangan saya, mental health yang sedang booming ini tuh memiliki dampak ya. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kita bicara dari dampak positifnya terlebih dahulu. Kalau dari dampak positifnya, orang lebih aware dengan kata mental health dan juga lebih aware dengan mental health diri sendiri gitu loh. Akhir-akhir ini kan banyak kampanye tentang love yourself, di mana menyuarakan untuk mencintai diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri, kita biasanya tuh lebih mengenal diri kita sendiri, tahu apa tujuan kita, apa yang ingin kita kembangkan, dan oleh karena itu orang-orang lebih aware. Dan juga karena itu orang-orang lebih menjaga batasan dan membuat batasan untuk kesehatan mentalnya sendiri. Contohnya yaitu adalah dengan mengurangi mengikuti style-style di zaman sekarang atau hal-hal yang populer zaman sekarang. Ya bisa disebut itu FOMO ya. Orang-orang bisa lebih membuat batasan untuk tidak menjadi FOMO gitu. Tetapi secara negatifnya, kata-kata mental health itu lebih sering disalahgunakan. Jadi seorang itu ketika ada masalah atau sedang menghadapi hal sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, biasanya menyelesaikan dengan kata mental health. Saya yang memiliki anxiety, saya yang memiliki bipolar dan mental health lainnya gitu loh. Dan hal itu sangat sayang digunakan dengan secara yang percuma-cuma menurut saya. Karena hal itu bisa memberikan dampak yang tidak baik juga. Jadinya orang yang terlalu sering mendengarkan kata mental health itu meremehkan dan juga tidak percaya adanya trust issue ke orang lain. Nah, untuk saran dari saya sendiri adalah kita harus lebih bijak menggunakan kata mental health. Kita harus bisa mencari informasi lebih lagi tentang mental health. Tidak segala sesuatu itu bisa diselesaikan dan dibicarakan hanya dengan kata mental health. Itu saja dari saya. Oke, kalau menurut pandangan saya sendiri itu kan sekarang tuh kan lagi marak banget ya mengenai mental health yang banyak dibicarakan, banyak disuarakan juga oleh remaja-remaja, oleh influencer,
youtuber kayak gitu membahas tentang mental health. Nah, karena kejadian itu tuh jadi kayak banyak orang tuh menormalisasikan mental health. Jadi banyak remaja sekarang itu kayak menormalisasikan kata mental health ya. Jadi kayak mereka tuh kayak kalau stres dikit ngakunya kayak bipolar ya gitu. Terus kalau misalnya mereka merasa mood mereka tuh berubah sedikit, jadi aku tuh bipolar ya gitu. Nah, dan menurut saya tuh karena kejadian itu tuh mereka tuh jadi tidak mengetahui arti sesungguhnya tentang mental health. Jadi mereka tuh tidak tahu bahwa mental health itu tuh artinya apa sih yang sebenarnya. Terus bagaimana memang benar-benar orang tuh terdiagnosis terkena penyakit psikologis ya. Dan itu menurut saya itu dampak negatif dari boomingnya mental health sekarang. Dan untuk saran saya sendiri sih, mungkin para influencer yang banyak menyuarakan tentang mental health itu lebih bijak lagi menggunakan kata-kata mental health. Jadi sehingga remaja itu tidak mengikuti tren tersebut, jadi tidak FOMO. Jadi remaja itu tidak ikut-ikutan bilang aku tuh kena penyakit apa kayak gitu yang menyangkut pautkan dengan mental health. Menurut pandangan saya itu mengenai mental health tuh yang sedang ramai saat ini kan jadi bagus karena banyak orang-orang jadi mengetahui lebih banyak lagi tentang mental health. Karena kan mental health tuh dari dulu tuh ada tapi belum banyak orang yang banyak mengetahuinya. Dengan media sosial juga jadi lebih booming lagi, jadi lebih banyak mengetahui. Namun dari hal tersebut ada dampak positif dan negatifnya. Negatifnya itu banyak orang-orang yang mendepresi dirinya sendiri, padahal tersebut itu tidak boleh. Karena itu kayak merugikan diri sendiri juga itu hal tersebut. Kalau dampak positifnya itu lebih ke arah jadi lebih banyak orang-orang yang mengetahui tentang gangguan-gangguan mental health juga, penyakitnya, juga cara mengatasinya juga bisa orang-orang bisa menjadi lebih tahu lagi. Kalau untuk sarannya sih mungkin untuk orang-orang dapat menggunakan media sosial lebih bijak lagi dengan kata-katanya juga, terutama tentang kalimat mental health juga, jangan terlalu diviralkan juga kan, karena hal tersebut bisa membuat orang mendepresi diri sendiri juga. Menurut saya informasi mengenai mental health saat ini yang sedang booming bagus sih, karena memang sebagai generasi muda, sebagai anak muda saat ini kita harus menyadari bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental itu seharusnya seimbang. Jadi harus sama-sama dijaga dan sama-sama dipelihara, baik fisik maupun mental kita. Jadi dalam mental health itu memang kita menggunakan, apalagi saat ini ya, dunia teknologi yang bisa kita akses untuk berbagai informasi dan sebagainya, itu sebagai orang muda saat ini harus menggunakan teknologi saat ini untuk salah satunya adalah mengembangkan dan juga melihat bagaimana mental health itu dipelihara atau mental kita itu berkembang secara keseluruhan itu seimbang dengan keadaan kita, seimbang dengan fisik kita, supaya semua berjalan sesuai dengan seharusnya. Maka dari itu sebagai anak muda saat ini, gunakanlah teknologi saat ini itu menggunakannya dengan sangat-sangat bijak agar Anda itu tidak secara pribadi mendiagnosis diri tentang Anda itu sakit mental, yaitu mungkin stres, depresi dan sebagainya, tapi bisa melihat menggunakan teknologi itu, melihat bagaimana kesehatan mental itu tidak semudah itu untuk didiagnosis begitu. Jadi saran saya adalah gunakan media sosial dengan baik supaya Anda juga bisa mencari dan menemukan untuk dukungan mental health Anda, untuk perkembangan mental health Anda supaya lebih baik ke depannya dan lebih baik lagi ke depannya.